portalcrypto.com. Selamat datang di episode perdana di editorial. Di sini kita bakal ngobrol sama teman-teman tim redaksi untuk untuk tahu apa yang terjadi di balik kebijakan tim redaksi. Gitu. Di sini aku udah bareng sama teman-teman dari tim redaksi, ada Om Andres dan Kang Iqbal. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Dari siapa, Tak? Dari Om Andres. Ya, nama saya Andres. Saya setiap hari kerjanya ngedit, nulis berita. Jadi untuk keseharian lalu lintas beritanya di portal kripto. Halo teman-teman, saya Iqbal. Saya Saya menjaga gawang kayaknya. Bohong. Kiper di portal kripto lah. Ini Sebagai orang luar. Sebagai orang luar, kebetulan masuk di video nggak? Saya di sini sebagai host aja sih sebetulnya. Bohong. Jadi Om Andres sama Iqbal ini jurnalis ya, bener nggak? Jurnalis bukan? Iya, jurnalis. Jurnalis. Jadi kalau teman-teman suka baca portalcrypto.com, nah salah dua yang bikin beritanya itu Om Andres sama Iqbal. Nah di sini itu pengen ngobrol-ngobrol sih sebenarnya kan kalau kita kan sehari-hari baca berita, tapi pengen tahu sebenarnya di balik isu-isu yang diangkat, di balik berita-berita yang ditulis itu sudut pandang tim redaksi itu gimana gitu. Mungkin kita mulai dari lagi ada apa nih yang hot di perkriptoan akhir-akhir ini, sebulan terakhir lah. Oke, saya dulu ya lagi ya? Boleh, bebas. Om Andres dulu. Kalau dari aspek pemberitaan ya seperti media umum lainnya, kita ngangkat isu yang lagi panas ya, yang lagi rame dibaca orang, yang lagi rame dicari banyak orang gitu. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini sih masih ngepas tentang FTX, kebangkrutan FTX, tapi dari dampaknya. Karena waktu awal-awal FTX bangkrut itu emang rame banget, tapi itu udah hampir sebulan lalu. Tapi sekarang masih? Sekarang masih dampaknya. Dampaknya ya? Dampaknya, jadi pemberitaannya kayak mulai si bangkrut si FTX itu mulai kayak efek domino gitu, ngalir kemana-mana gitu. Nah mungkin sedikit aja saya singgung kronologisnya gitu. Jadi kronologis drama FTX ini drama banget ya BTW. Kalau kata problematik Mas Robin Shihab di Twitternya sangat menarik. Katanya dramanya nggak kalah dari drakor. Iya benar, setuju. Terus ada juga yang nggak disinggung soal kisah-kisah panas hubungan si FTX sama CEO-nya Alameda gitu. Nah ini seru, nanti kita ngobrolin itu juga ya, jangan lupa. Jadi awalnya si FTX bangkrut itu karena si sister company-nya dari FTX ini, Alameda, tuh punya utang sekitar 8 miliar gitu sebagai kolateralnya kan. Yeah. Nah dari situ terus salah satu CEO tanda kutip saingannya si FBF ini yang lebih besar si CZ, Binance ya? Binance, si Om Changpeng Zhao. Om Changpeng. Halo Om. Nah itu tuh dia sudah melihat karena sebelumnya tuh ada laporan dari sebuah media ternama di luar lah, Coindesk, yang merilis laporan keuangan di FTX itu ternyata ada yang janggal gitu. Banyak kerusuhan di dalam angkanya itu ya Om? Angkanya ya menurut dia sih ada yang janggal sih sejak ini. Akhirnya dia memutuskan untuk menarik semua token asli FTX itu, FTT itu gitu. Nah dari situ mulai kalau ngikutin pemberitaan tuh mulai gonjang-ganjing tuh. Mulai gonjang-ganjing nih ada apa dengan FTX gitu. Nah pada saat itu si FBF ini, si Sam Bankman-Fried ya, jadi Sam si tukang goreng bank gitu. Bang digoreng sama si Sam gitu. Nah itu tuh dia bilang aman-aman aja kok, exchange-nya dia aman-aman aja. Oh dia gitu. Masih sombong ya? Masih rada menolak ya? Kompetitor ya, masih bilang aman-aman aja gitu. Tapi tiba-tiba nggak beberapa lama kemudian dia menyatakan bahwa si FTX itu sebenarnya nggak aman. Akhirnya sampai dia mengajukan
apa ya, kepailitan ya, Iya, mengajukan ngajuin bangkrut. bangkrut. Kepailitan. Kalau nggak salah tanggal 11 November ini ya. 11 Saat 11 22 saat flash sale Shopee sebut merek. Yang nyebut Shopee. Iya ya TikTok gitu. Nah itu akhirnya setelah itu ya dia sempat meminta bantuan juga sama si Z, minta bantuan mengakuisisi si FTX-nya ini, si SBF. Minta ditolong lah ya. Minta bantuan, tapi waktu itu sih si Z bilangnya baru mau rencana aja, oke saya tolong, tapi setelah diperiksa keuangannya itu ternyata ya mungkin menurut si Z hancur lebur gitu, akhirnya dia nggak mau gitu, akhirnya dia mundur, terus ya kejadiannya sampai sekarang si FTX-nya bangkrut, terus dampaknya kemana-mana gitu. Tapi BTW si Z ini sama SBF kan ada histori juga ya dulu tuh. Kalau nggak salah pas awal SBF bikin FTX, si Z kan salah satu investor ya. betul. Terus ribut, berantem, apa gimana itu? Ada gosip-gosipnya nggak? Kalau di bisnis mah kan teman bisa jadi lawan. Oh iya benar. Lawan bisa jadi teman. Mungkin itu ya. Jadi ya saya baca Twitter dari Mas Robin itu ya, sempat keduanya tuh temenan, sobatan, tapi ya namanya bisnis dalam suatu titik tertentu ya mereka bisa jadi saling berhadapan gitu sih. Dan itu yang bikin makanya si Z punya banyak aset di FTX ya. Karena tadinya kan katanya dia investor, terus pas akhirnya mereka bercerai, jadi diinvalidasi, tapi tetap dalam bentuk FTT kalau nggak salah ya, si asetnya si Z ini. Nah pas gonjang-ganjing kemarin ada laporan keuangan yang aneh, si Z mau ambil asetnya itu yang mana cukup banyak, dan si Z ini kan orang yang cukup berpengaruh di dunia kripto. Jadi mungkin dia cuma nge-tweet sekali, orang-orang juga langsung kalang kabut gitu kan. Oh gimana nih. Jadi langsung makin banyak orang yang likuidasi asetnya gitu ya. Tapi ini semua kan kejadiannya di Twitter ya. BTW Twitter itu emang rame banget ya kalau buat perkriptoan. Kayak pengumumannya semua rilis ada di Twitter ya. Ya, media sosial yang apa ya, yang ramah untuk para trader atau yang crypto enthusiast emang Twitter sih, emang. Kenapa gitu, di Twitter tuh emang cepat sekali gitu ya informasi itu, dan berpengaruh besar gitu terhadap pasar. Ya itu mungkin salah satunya Elon Musk tertarik membeli. Kalian Twitter. mantengin Twitter nggak buat berita? Oh iya. Iya kan ya berarti selalu, ya. selalu. Sumber nomor 1 ya. Tapi yang menarik sih kalau menurut saya gitu ya soal FTX ini, selain dari kronologi tadi terkait dengan perseteruan antara CZ dan SBF. By the way, nama orang kok aneh ya, dengan Bankman aja udah aneh gitu itu ya. Itu nama akte atau nama panggung gitu kan? Kalau di Indonesia kan ya aneh kan. Nah inilah kita tahu, emang orang tuanya pun dulu ya berkecimpung di dunia bisnis, politik, dan orang ternama lah orang tuanya tuh. Tapi yang menarik tuh ini sih, sebelum ada gonjang-ganjing soal FTX bangkrut ini, SBF itu berencana mau nyumbang dana kampanye lah untuk apa ya, kalau di Amerika tuh ada pra-election gitu ya kan, untuk apa, untuk mendanai itu gitu. Dan sebelumnya pun historisnya si SBF ini sangat royal gitu ya untuk kampanye Demokrat, Partai Demokrat di US gitu. Joe Biden. Ya, sehingga Joe Biden menang kemarin karena dia sangat nggak suka lah sama Trump gitu dulu. Nah ini mungkin kalau kita cocok logi mungkin ya, kalau ini mungkin ada sangkut paut dengan kekejaman politik juga sih, karena kan di dunia bisnis nggak bisa lepas dari dunia politik. Ini bertepatan loh ketika mengamanyakan mau SBF mau mendanai lagi kampanye Demokrat untuk pemilihan presiden selanjutnya. Ini nggak lama gonjang-ganjing ini bisa jadi ada settingan-settingan ya? Ya mungkin ada mungkin, apalah kalau kita pakai teori-teori konspirasi. Tapi saya selalu yakin sih pasti dunia politik dan bisnis nggak pernah lepas gitu ya. Dan ini menarik juga, media-media mainstream Amerika, katakan New York Times, Forbes, yang besar-besar lah, itu justru ketika kejadian FTX collapse ini, nada redaksi mereka tuh malah membela
cenderung membela SBF dan FTX. Ini dikritisi juga sih oleh beberapa tokoh-tokoh ya, atau para influencer di Twitter gitu. Cointelegraph kemarin nulis artikel gitu, dia ngumpulin artikel-artikel media mainstream di Amerika, The New York Times, Forbes, apalagi ya, Washington Post kalau nggak salah, itu nada mereka tuh kok positif gitu, malah mengamplifikasi kejayaan SBF gitu, kesuksesan SBF membangun FTX gitu. Di tengah fakta-fakta yang udah jelas, mereka tuh bobrok juga itu kan bahkan dinyinyirin oleh Elon Musk dan Vitalik kalau nggak salah di Twitter. Apalagi si Billy Markus tuh, founder Doge itu sangat nyinyir terus lah selama kasus FTX digoreng oleh media gitu. Ini jadi menarik juga untuk dibahas nih. Kenapa sih media-media mainstream Amerika justru nadanya positif gitu? Kenapa tuh kira-kira? Nah, ini nggak tahu isunya sih. Orang kaya kan, dia tuh dalam 3 tahun membangun FTX tuh dia kayak mendadak ya itu, tapi kayaknya sih dia punya saham juga ya, kayaknya di beberapa media gitu. Ya calon presiden aja dia sumbang, bayarin apalagi gitu media ya, gitu bayarin, kan. Nah ini sih masih analisis warung kopi mungkin ya, cuman ada beberapa fakta yang menarik juga soal itu sih. Media-media di Amerika justru tidak menyoroti soal kriminalitasnya. Ini bisa dikatakan juga ini karena ruang kripto masih abu-abu gitu ya, kita tidak bisa ngejudge ini kriminal atau enggak gitu, karena regulasinya pun belum mature, belum settle gitu ya. Tapi tidak, ya disayangkan gitu media-media Amerika, media mainstream ya, media besar ya tidak menyoroti kasusnya gitu. Malah ada yang ngeklaim bahwa ini bukan sebuah aksi kriminal gitu, padahal kan banyak setelah FTX collapse itu kan banyak nasabah yang uangnya asetnya entah kemana gitu. Nah ini sih hal menarik gitu di balik drama-drama FTX. Nah kalau sekarang tuh SBF kabarnya gimana sih? Lagi gimana dia? Nah, tadi ada di belakang yang dari Kang Iqbal tadi ya menarik, tadi kan disebutnya New York Times. Nah besok tuh dia jadi pembicara kan? Nah itu dia tuh acaranya New York Times tuh besok tuh tanggal berapa? Tanggal 30 November. Dia jadi jadi pembicara dan konfirmasi dia mau hadir gitu. Dan yang diundang tuh tamu selain si SBF ada CEO-nya TikTok, Presiden Ukraina. Sungguh menarik ya. Iya. Jadi tadi benar mungkin harus perlu dianalisis lagi, tapi dunia politik sama bisnis ya nggak bisa dipisahin. Jadi betul. Mungkin yang menarik juga besok kita bisa lihat si SBF mau ngomong apa, penasaran sebenarnya sih. Gitu. Sebenarnya menarik sih, dan justru kalau orang bilang ngapain sih si SBF nampil di sini, kalau kata saya mah hayuin aja gitu, malah pengen lihat SBF nih setelah gonjang-ganjing dia bikin heboh satu dunia, dia mau muncul di publik tuh mau ngomong apa gitu. Dan mungkin bisa jadi juga besok prediksi saya aja, mungkin perkiraan saya aja, nanti bisa jadi panggungnya si SBF juga untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Kan dia ngomong langsung tuh, dan diwawancara diwawancara sama wartawan senior New York Times gitu. Nah sebelumnya si CEO FTX yang baru ini siapa, John Ray ya? John Ray itu ya dia bilang pernah dia ngomong setelah si SBF mundur ini, apapun yang diomongkan dia tuh tidak mewakili lagi FTX. Gitu. Jadi nanti besok si SBF ngomong tuh kapasitasnya entah sebagai apa, dia sebagai pribadi atau sebagai apa ya. Tapi ini ada guyonan menarik loh di Twitter. Jadi ada ya, ini guyonan aja gitu ya. Hati-hati ketika CEO sebuah perusahaan itu tiba-tiba gemuk. Pertama kasus Luna, Do Kwon itu tiba-tiba, bukan body shaming ya, disclaimer. Do Kwon itu sebelum Luna collapse itu kelihatan lebih montok gitu. Nggak lama collapse. Terus MT Gox itu CEO-nya siapa namanya tuh, lupa lagi. Itu pun terlihat gemuk sebelum itu collapse. Dan SBF nambah semo kan.
Nah, akhirnya kolaps ya. Ini hati-hati teman-teman yang punya perusahaan yang jadi karyawan, kalau Udah lihat terjadi bos-bos beberapa, kalian gemuk, hati-hati. belum terbukti secara ilmiah, tapi patternnya udah ada Nah, iya. gitu. Jadi cuma hati-hati aja. Coba lihat si Vitali kan kurus. Oh iya benar. Si Z juga kurus. Masih berjaya ya. Ini kalau saya tiba-tiba gemuk, hati-hati siap-siap. Menarik ya. Tapi sih menariknya gini sih, maksudnya ini sebuah hikmahnya banyak juga sebenarnya. Hikmah di balik peristiwa. Pertama, kalau menurut pandangan kita di redaksi, bahwa industri kripto tuh baru ya, ekosistemnya tuh belum nyampe 10 tahun lah. Ini masih sangat rentan, masih sangat rentak lah dari segi ekosistem bisnis gitu. Dan kalau saya ada senangnya juga sih ngelihat pada bangkrut tuh. Kenapa? Karena Jahat ya. pada akhirnya perusahaan atau entitas yang benar-benar berfundamental baik, itulah yang akan bertahan gitu. Kita berkacalah pada kasus fenomena bubble.com dulu. Ketika internet mulai muncul, perusahaan-perusahaan FOMO kan, bikin website yang belakangnya pokoknya .com aja. Itu kan persis seperti sekarang gitu, lagi FOMO blockchain, lagi FOMO kripto, perusahaan-perusahaan pada bikin kripto, bahkan artis-artis yang nggak jelas pun bikin, bahkan pemerintah sekarang udah jadi gimmick kan, blockchain, kripto, meskipun metaverse meskipun nggak tahu, ada beberapa yang nggak tahu metaverse buat apa. Kemarin sempet nemu berita, aku nunjukin ke Om Andres nggak ya, ada salah satu instansi lah ya, pakai kacamata gitu, bilangnya ini metaverse buat iniin korupsi gitu, buat mencegah korupsi. Cuman ada salah satu, kalau nggak salah Pak Andri Alamsyah, dosen Telkom itu, dia emang praktisi blockchain, mengkritik, ya kalau nggak ada infrastruktur blockchain yang baik, itu kacamata cuma jadi kacamata 3D ibaratnya gitu. Jadi emang kefomoan itu parah, banyak banget. Iya, persis kayak dulu Google.com itu, semua bikin .com dan berlomba-lomba memasukkan ke bursa saham itu, dan akhirnya bubble-nya pecah, semua bangkrut. Collapse. Yang tersisa kan cuma Amazon, Google. Dan itulah mungkin fasenya nggak akan persis, cuman ini kayaknya mirip-mirip lah, karena saya percaya selama di bawah matahari nggak ada hal baru lah ya. Dan ini pasti, nggak pasti sih, saya rasa polanya nggak akan beda jauh gitu. Dan ini fase bersih-bersih lah. Bener. Mana ya, kan kripto sekarang udah 20.000. Emang ini sebuah teknologi yang nggak bisa diredam lah, karena semangatnya desentralisasi, semua orang bisa membuat token gitu. Sekarang juga kita bikin token EB3, misalnya token OTA, bisa dalam 30 menit bisa gitu. Ini ada 20.000 di ekosistem kripto tuh token gitu ya, meskipun semua tidak memiliki fundamental yang baik gitu. Ini artinya ya udahlah, bersih-bersih aja ya. Seleksi alam ya. Seleksi alam. Dan ini dengan seleksi alam ini bakal memperkuat ekosistem dan bakal menjadikan sehat gitu ekosistemnya. Nah, itu kan hikmah ya tadi. Hikmah dari peristiwanya, satu bersih-bersih, sama bener kata Iqbal tadi, karena ini masih baru, belum ada 10 tahun, buat ukuran teknologi itu masih bayi ya. Masih bayi, jadi pasti masih banyak hole di sistemnya, dari sistem regulasi ya, user juga mungkin belum begitu paham, belum banyak yang beneran paham secara in-depth gitu, ini tuh kita lagi di dunia apa. Jadi mungkin kalau kan kasus seperti FTX ini, kolaps perkriptoan nih, bukan yang pertama ya, ada beberapa kali lah sebelumnya kasus-kasus besar, dan kayaknya setiap kasus besar itu akan mendewasakan gitu. Jadi kayak milestone baru nih, udah pernah ada kasus baru nih, FTX tuh kenapa kemarin, mereka tuh manajemennya yang ngaco ternyata. Nah, nanti pasti diperbaiki dari sisi itu. Atau sebelumnya pernah yang exchange besar tuh yang kena hack ya, Mt. Gox bukan sih? Nah, itu kan kena hack. Pasti dari situ kan juga banyak pelajarannya, jadi mungkin dari sistem blockchain-nya digimanain lah, diperbaikin segala macam. Nah, itu kan dari hikmah. Ngomongin apa? Kebalikannya hikmah tuh azab. hal negatifnya lah,
ini yang kerasa banget sih tingkat kepercayaannya. Oh iya. Tingkat kepercayaan tuh jadi orang jadi langsung kayak, wih, gue bisa dibohong-bohongin juga loh ternyata sama pelaku industri gitu. Itu gimana tuh Om Andres dan Iqbal? Kalau dari beberapa kali wawancara portal kripto sama narasumber, emang si investor sama trader itu ya ketika FTX runtuh tuh mulai apa ya, tingkat kepercayaannya mulai runtuh lah. Akhirnya mereka memindahkan asetnya ke DEX gitu. Nah, tapi ada satu hal yang ya ini masih perdebatan sih, karena setiap trader atau investor kan punya sikapnya masing-masing gitu. Ada beberapa yang bilang kalau misalnya aset gue beli aset terus ditaruh di checks kan nggak aman tuh. Nah, kenapa nggak disimpan di wallet sendiri gitu? Tapi kan ada plus minusnya gitu. Yeah. Ada kalau misalnya ditaruh di di Checks. DEX tuh kadang nggak bisa berbunga kan ya. Iya. Kalau di checks bisa berbunga. Tapi ya itu pilihan sih. Tapi yang kalau dari berita-berita yang masuk di portal kripto tuh ya itu salah satu hal yang sangat menguntungkan tuh kepercayaan dari investor sama trader itu turun gitu. Terus dan juga itu dampaknya juga ke beberapa platform lainnya kayak Gemini ya, Gemini, Genesis, Coinbase, BlockFi baru banget ya tadi malam. Penambang juga, miners juga, gitu sih Kak. Kalau lupa mau ngomong. Oh iya, berhubungan sama trust tadi mungkin lagi rame juga nih yang proof of reserve dan lain-lain tuh. Gimana perkembangannya sekarang? Kalau menurutku sih emang sejatinya exchange harus itu ya, tanpa harus diawali dengan kasus FTX tuh emang harus dari dulu gitu ya. Harus setransparan itu karena itu kan semangat desentralisasi. Betul. Ya. Ini kan sampai saat ini central exchange tuh masih menjadi sebuah perdebatan, apalagi kaum mata laser tuh, maksimalis. Oh, ada kaum mata laser ya? Ya. Itu selalu mereka nggak percaya dengan checks. Tapi ya kita ambil, kalau kita oportunis ya, maksudnya gini, portal kripto itu memiliki pandangan terhadap industri ini tuh bukan hanya untuk memandang keuntungan cuan karena teman-teman kalau baca kita tidak terlalu memporsir berita tentang gimana dapat cuan 100% dalam semalam, karena itu nggak ada kan. Kayaknya haram ya di kita, tips cuan 3 hari karena gitu kan. Ya bagi kita nggak ada lah aset atau apapun yang bisa membuat kaya seorang itu kalau tidak judi atau lebih ngepet gitu ya. Karena yang kita soroti adalah ini industri baru dan kita percaya ini adalah masa depan gitu. Makanya kita selalu mengedukasi terkait dengan teknologinya gitu. Blockchain itu apa sih? Atau kripto itu apa gitu. Kemarin kita space dengan developer Web3, Mas Robin juga developer blockchain, dia pun percaya ini masa depan gitu. Ini teknologinya kripto tuh nggak ada yang salah. Dengan kripto dengan blockchain tuh nggak ada yang salah. Yang salah tuh orang-orangnya gitu. Di SBF mungkin kalau kita sederhanakan ya karena ketamakan, mungkin karena kerakusan ya sifat manusia lah, nggak akan lepas dari sifat rakus, tamak dan lain-lain. Tapi teknologinya mah ya bebas sebenarnya ya, dia bisa digunakan untuk kebaikan atau kayak semua teknologi pasti bisa ke sana-sana nggak sih? Betul, semua teknologi kan punya sisi dua mata pisau. Mata pisau. Nah, artinya di portal kripto balik lagi kita selalu ingin menonjolkan ini teknologinya ini baru loh, dan kita pun belum tahu 10 tahun mendatang blockchain itu bisa jadi apa. Persis ketika tahun 90-an orang-orang memandang internet itu, mereka mungkin belum membayangkan internet itu sekarang bisa mengantarkan orang dari tempat A ke tempat B dengan ojek online misalnya. Bisa membeli makanan. Persis ini blockchain pun kita nggak tahu 10 tahun mendatang. Makanya kita selalu mengedukasi tentang apa sih fundamental terkait kripto A, kripto B, kripto C, dan kita selalu memberi disclaimer ya Om Andres. Kita nggak pernah ngajak orang beli, nggak pernah ngajak orang untuk berinvestasi apapun gitu. Karena ini masih sangat beresiko lah, apalagi untuk pemula-pemula jangan sampai all in dan lain-lain karena bujukan kayak semalam
beli Lamborghini dan lain-lain itu bullshit menurut kami. Punya gitu. kapal pesiar, influencer ya. Influenza bukan influencer. Flu dong. Intinya itu sih, hikmahnya banyak sih ya, hikmah dan balik hikmah tuh dampak banyak gitu. Dan ini menurut kami gitu ya, di Portal Crypto kita selalu memporsir berita FTX ya, dampak-dampaknya ya ini demi ekosistem atau industri yang lebih sehat lagi sih sebenarnya. Tapi kalau dari aku sebenarnya semuanya hikmah sih. Jadi dampaknya positif banget ya. Tsunami. Dampaknya pun kayak tadi dibahas, kepercayaan orang lebih jadi menurun, itu menurut aku bahkan bagus. Berarti orang lebih kritis, Iya, lebih betul. perhatian, lebih aware gitu, nggak asal. Mungkin orang semoga kedepannya nggak gampang digoreng, nggak gampang difomoin, bisa lebih riset dulu. Ini tuh apa yang mau gue beli, misalnya mau invest nih, itu gue mau beli apa, fundamentalnya seperti apa gitu. Jadi dengan ada kasus-kasus yang menyedihkan kayak kemarin itu, katanya orang tuh kalau mau sukses kan harus ditampar-tampar, jatuh dulu ya, harus prihatin dulu, inilah. Jadi negatif-negatifnya pun menurut aku mah hikmah. Pasti ada. Dan gak hanya pelajaran untuk trader atau investor sebenarnya dengan kasus ini gitu, untuk regulator, untuk pemerintah juga. Karena sampai saat ini belum ada negara yang memiliki regulasi yang jadi sekarang tuh semua negara, bahkan Amerika Serikat masih mencari formulasi regulasi yang tepat untuk kripto, untuk aktivitas kripto dan lain-lain gitu. Jadi ya ini pelajaran juga, biar mikirlah negara-negara tuh gitu, bikin regulasi yang nggak hanya ngambil pajaknya doang gitu. Soalnya mungkin complicated kali ya. Kalau kenapa udah berapa tahun ya negara-negara, bahkan negara besar kayak Amerika juga tuh sampai sekarang masih belum menemukan formulasi yang tepat. Mungkin apakah kripto ini memang susah banget diregulasi atau gimana, atau karena semangatnya desentralisasi itu yang berlawanan sama sistem yang kebanyakan di dunia sekarang gitu. Ya mungkin sama kayak dulu kejadian bubble.com itu kali ya. Pas kejadian saat itu mungkin regulasinya juga belum siap. Mungkin banyak bolong-bolongnya, terus tapi seiring perkembangan zaman ya tadi dengan begitu banyaknya crash, akhirnya mungkin kalau saya pikir sih sebenarnya regulasinya sudah ada, tapi setiap ada kejadian baru kayak itu si regulasinya itu belum ada, akhirnya ada kejadian baru terus regulasinya diperbaiki, itu sudah selesai. Terus kedepannya mungkin ada crash yang entah mau caranya seperti apa, kemudian regulasinya diperbaiki gitu. Mungkin ya gitu. Kalau menurut saya sih gini sih, lebih pemerintah atau regulator lebih ke hati-hati. Karena gini loh, semangat munculnya aset kripto, ya kita katakanlah Bitcoin sebagai pelopornya, itu kan sangat radikal sekali semangatnya, ingin mengganti sistem keuangan yang otomatis mengganti fungsi bank, mengganti fungsi fiat. Banget ya. Yaitu bagi negara-negara adidaya seperti Amerika ya sebuah ancaman sebenarnya. Muncul lagi aset kripto nih dengan dipelopori oleh Ethereum. Itu kan fitur-fiturnya ibaratnya kalau Bitcoin itu emas, Ethereum itu memfasilitasi seperti bank gitu. Dia mempunyai blockchain yang berfungsi untuk membuat aplikasi seperti layanan keuangan, desentralisasi finance, bisa pinjam uang, bisa staking, bisa ya yang dilakukan oleh bank itu sekarang bisa dilakukan oleh industri kripto. Ini otomatis sebuah ancaman sebenarnya untuk negara-negara yang sudah nyaman dengan, atau sudah ya nyaman lah katakan dengan sistem keuangan sekarang gitu. Karena Bitcoin itu antitesa dari sistem keuangan sekarang gitu. Karena mereka, Satoshi Nakamoto semangatnya merasa bahwa sistem keuangan yang dikelola oleh bank dan negara itu adalah fraud, itu adalah penipuan sebenarnya. Makanya diciptakanlah Bitcoin yang cuman supply-nya cuma 21 juta, transparan, orang mau transfer nggak harus lewat pihak ketiga dulu gitu. Kita kalau baca sejarah gitu ya, sebuah revolusi itu kan pasti diawali dengan darah, pertumpahan darah, dengan apa? Ya itulah. Bukan sebuah gagasan atau regulasi yang matang gitu. Bener, emang harus itu jatuh dulu baru kita
nemu lubangnya di mana nih yang bisa ditambal gitu. Kalau nggak mungkin kita nggak sadar kalau ada lubang itu kita punya gitu. Tapi dari beberapa negara juga udah mulai adopsi Bitcoin ya. Iya, El Salvador. Salvador. Terus beberapa wilayah. Di Filipina? Kawasan-kawasan ya wisata itu yang Di Filipina ya. yang banyak digital nomadnya tuh mereka transaksi, maksudnya sudah mengadopsi Bitcoin sebagai transaksi. Di wilayah terbatas ya. Bali bukannya sempet dulu ya? Ya karena Bali melting point orang-orang luar gitu ya, yang kan ribet ya kota, misalnya kalau keluar negeri harus nuker dulu mata uang asli negara itu kan. Ini kan kalau Bitcoin beli ke kafe tinggal scan dan itu dulu pernah karena regulasi diterapkan jadi ya nggak boleh gitu, haram kan aset. Tapi gini loh, sebenarnya Bitcoin tuh kita aja gitu ya di kalangan trader mungkin yang digunainnya untuk trading, untuk investasi, sebenarnya untuk orang-orang di negara-negara yang akses banknya masih susah gitu ya. Jadi jangan nganggap di Indonesia aja tuh akses ke bank tuh semua orang sudah punya akses ke bank gitu. Di Indonesia belum banyak gitu. Bahkan untuk akses kredit pun belum banyak, apalagi negara-negara Afrika, di Asia Tenggara lainnya gitu. Jadi Bitcoin itu sangat berguna ketika misalnya ada, kenapa El Salvador melegalkan Bitcoin sebagai mata uang mereka, karena banyak orang-orang El Salvador yang kerja di Amerika di mana untuk ngirim ke keluarganya kan susah, harus pakai bank. Itu tuh orang-orang di desa apa gitu El Salvador punya bank. Dengan Bitcoin itu tinggal dan mudah ya, mudah. Internet doang. Itu jadi pendapatan mereka. Betul. Dan itu yang banyak kita tidak perhatikan, justru Bitcoin ya, kita ngomongin Bitcoin itu kegunaannya tuh untuk orang-orang yang bankless gitu ya. Itu sangat berguna sebenarnya gitu untuk mentransfer nilai. Tapi kalau misalnya di Indonesia nih, kebayangnya di Indonesia aja, apakah kan Filipina tuh udah ada ya yang apa namanya? Boracay itu wilayah yang bisa mengakses Bitcoinnya. Di situ ya jual beli Bitcoin aja apa aset kripto juga? Bitcoin doang ya. Di Boracay itu udah bisa itu jadi dibuka buat wisatawan ya. Jadi sebenarnya kan Bali tuh possible banget loh kalau mau dibikin gitu ya, sekalian. Kalau aku bilang Filipina tuh sekalian tes ombak ya. Kayaknya. Jadi dia mungkin kalau mau kayak El Salvador sekalian itu kan rada serem kali ya. Ekstrim gitu. Aku jujur ngelihat El Salvador tuh ekstrim gitu. Gila, berani banget gitu kan. Bitcoin pakai APBN. Iya, itu ekstrim banget gitu kan. Karena kita tahu Bitcoin tuh kan nilainya tuh kan nggak stabil ya gitu. Mungkin kalau Bali dibikin gitu menarik ya kayaknya buat tes ombak gitu di Indonesia. Ya kalau BI. Soalnya kalau nggak digituin, menurut aku kita nggak akan banyak belajar. Kalau misalnya aku yakin kayak di Filipina dengan adanya satu kawasan yang mengizinkan Bitcoin, pasti kan kelihatan nih kesehariannya tuh gimana, miss-nya di mana, lubang-lubangnya di mana. Tapi kalau regulasi kita tetap mengharamkan aset kripto sebagai alat tukar. Tapi Om Andres kalau nggak salah pernah nulis yang menarik nih soal setelah El Salvador mengadopsi Bitcoin, tingkat pariwisatanya tinggi ya Om ya? Ya. Gimana sih Om itu dari tingkat wisatawan yang masuk tuh kan jadi ya saya kurang lupa kenaikannya, tapi garis besarnya setelah si presidennya memperbolehkan Bitcoin itu jadi alat transaksi, jadi semakin banyak orang yang punya Bitcoin itu datang ke situ karena mereka ya pertama experience mungkin bayar hotel, bayar makanan pakai Bitcoin, dan juga orang-orang di sekitar situ yang tadi disebutkan yang nggak punya akses ke bank, yang misalnya dia punya hotel terus bayarnya pakai debit gitu. Nah itu kan ada syaratnya gitu ya. Ada syaratnya. Sementara untuk akses ke bank dia nggak punya, ya mungkin pilihannya itu pakai Bitcoin. Akhirnya banyak turis-turis yang terutama yang punya Bitcoin, dan nggak cuma sekedar turis, beberapa tokoh yang garis keras Maxi ya, Bitcoin Maxi juga pernah tinggal di situ, dan ya mereka sih bilang ya
dampaknya sangat terasa gitu. Hmm. Tadi juga menarik juga kalau omongannya Otak, misalnya satu kawasan di Bali aja ya, misalnya Kuta aja gitu. Iya, kecil aja, nggak usah Bali lah. Kuta tuh kecamatan, kabupaten. Nggak tahu, takut salah. Satu wilayah aja, satu wilayah Kuta misalnya diperbolehkan bayar pakai aset Bitcoin gitu. Terus nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya perkembangannya positif ya nggak tahu. Tapi kan masih banyak pertimbangan. Kayak Pak Jerry aja, Wamendak aja bilang belum bisa dijadikan sebagai alat tukar ya. Tabrakannya masih banyak ya. Tapi menarik sih itu kalau bisa pasti meningkatkan apa ya, tingkat pariwisata ya. Mas Sandiaga ini. Pak Sandiaga. Halo Pak. Mungkin satu wilayah aja di Bali dibuka untuk Bitcoin. Ini mah usul ya gitu. Tapi kalau kayak Bali itu kan banyak orang nomaden ya, soalnya ya banyak banget pekerja-pekerja freelance yang emang work from Bali dari seluruh dunia. Kayaknya ya bakal makin meningkatkan antusiasme orang untuk datang ke Bali gitu. Tapi aku punya pengalaman loh di Bali waktu itu. Kenapa? Pengalaman baik atau buruk? Nggak ada, ini nggak baik nggak buruk. Nggak baik nggak buruk, menarik lah. Jadi ada orang India nih, wartawan juga dari televisi atau apalah. Dia tuh punya duit di USDT, mau nukerin ke rupiah. Dia bingung nih gimana. Aku dikasih kantor cuman USDT. Akhirnya nyari-nyari orang yang punya exchange untuk nukerin ke rupiah. Mungkin banyak orang yang nggak percaya, cuman aku ngumpul yang percaya. Dia minta tolong, carilah aku punya USDT. Pokoknya kalau dirupiahin 8 juta, 8 juta. Nah, aku mau jalan-jalan nih di Bali, mau duitnya tuh mau kesini sekalian ziarah katanya. Kasihan juga ya gitu kan, lihat dia gitu dari jauh-jauh dari India gitu. Dulu di acara investasi. Nah akhirnya ya saya tergerak lah untuk menolong. Sok transfer dulu nih wallet saya. Oh bener ditransfer. Ya, aku cairin lah dari toko kripto, cari bank. Cari apa? ATM. Ya itu saya cairin aja. Saya itu 8 juta berapa lah, 7 juta, dia nggak ngitung loh, segini kan, ini berapa lembar katanya, nggak usah, saya mau ziarah dulu katanya. Ya artinya kalau ini saya mau menyebut bahwa kalau orang-orang luar negeri yang udah kripto natif gitu ya, itu sangat mudah kalau ada ATM atau ada ATM lah minimal ya, nyari orang gitu kan. Karena sulit juga loh itu kalau misalnya menukar dulu. Benar. Pasti ada biaya juga yang gak kecil ya. Kalau ATM mungkin lebih possible ya daripada sebagai alat tukar, kan itu kan menabrak banyak regulasi ya. Tapi kalau ATM ini cuma buat ini doang, narik gitu. Tapi kita ini nggak dorong ya untuk ini cuma ngobrol. Kalau jadi alat tukar arti ini kita nggak bahas hanya kemungkinan gitu. Fungsi positif Bitcoin aset kripto itu sebenarnya banyak gitu. Banyak. Hanya untuk trading atau investasi. Meskipun harus sangat hati-hati ya. Iya. Karena seperti yang kita tahu, kalau nyari aja film tentang Bitcoin, munculnya kalau nggak drugs, pencucian uang, jadi black market. Jadi emang mungkin karena regulasinya juga belum begitu jelas, jadi masih banyak celah-celah orang buat ngelakuin kejahatan dari situ nggak sih? Ada laporan dulu pernah bikin, aku lupa lagi lembaga yang bikin sebuah risetnya, bahwa sebenarnya mata uang fiat dan kripto, kan kripto selalu identik dengan pencucian uang, transaksi-transaksi ilegal gitu. Ternyata lebih banyak yang masih banyak yang menggunakan uang fiat sebenarnya. Jadi ya ini alat tukar yang terserah orang mau dipakai apa. Tergantung orangnya. Karena Bitcoin lebih nggak bisa kelacak gitu ya. Mungkin orang-orang yang pengen ngelakuin kejahatan pasti pakai. Iya, nggak bisa kelacak dan masih banyak lubangnya yang orang bisa masuk-masuk. Bisa kita halang-halangi sebenarnya. Ini teknologi ya, siapapun terserah mau pakai apa gitu. Yang penting kita pakainya positif aja ya Om ya. Iya, yang positif buat apa contohnya?
Saya buat ini, buat nabung anak kuliah nanti. Oh iya, nabung anak kuliah. Semoga cepat ini ya, beli rumah. Untuk biaya nikah juga bisa loh. Oh iya. Transfer gitu. Iya iya. Oh nanti kalau nikah bisa ya? Nggak pakai QRIS, nggak pakai QRIS, tapi ngasihnya wallet Bitcoin gitu ya. Oke. Boleh. Datangnya boleh. Ih seru ya ini. Dari obrolan kita 1 jam ada nggak sih ini? Belum? Belum ya? Belum 1 jam ini? Kan 50-an. Wah, 50-an. hampir lah 1 jam. nanggung tak? Ini udah mau ditutup loh ya. Dipaksa. Seru banget nih episode pertama. Maaf kalau ngalor ngidul ya, tapi emang sebenarnya nggak ada konsep ini ya. Jadi dibiarkan ngalor ngidul begitu saja. Ini kalau ada yang mau ikut diskusi, mungkin kita juga tadi ada yang apa, mungkin nggak pas atau nggak akurat, bisa komen gitu ya. Iya, karena kita bukan expert ya. Iya. Kita kan hanya karyawan di sebuah media gitu kan, yang kebetulan ngebahas Bitcoin, kripto, blockchain dan teman-temannya. Dan aku rasa menarik banget untuk tahu sudut pandang teman-teman redaksi, karena mereka itu sehari bikin berapa berita? Tim redaksi? Sekitar 10. 10 berita tentang Bitcoin, kripto. Iya. Jadi kalau nengok ke meja anak redaksi itu dari jam 9 sampai jam 5 itu layar. Kalau nggak buka candlestick, chart, baca-baca berita Bitcoin, cuman kepotong makan siang aja. Makan siang kadang-kadang juga ada yang nyambi layar tuh, baca data apa. Jadi kayaknya sebenarnya dari teman-teman redaksi ini perspektifnya tuh makin banyak gitu dari mana-mana. Jadi kedepannya nanti akan ada lagi selain Om Andres dan Iqbal, teman-teman dari redaksi portal kripto lain buat ngobrol-ngobrol kayak gini lah. Seru kayaknya ya, karena banyak banget yang bisa dibahas dari aset kripto ini, bener nggak? Oh ya Pak, kita kan ini mau nerbitin majalah. Oh iya bener. Majalah pertama. Majalah kripto pertama di Indonesia. Tunggu, namanya apa Om? Nanti aja ya. Nanti. Padahal belum ada ya. Lagi garap. Insya Allah Januari terbit. Insya Allah Januari Versi majalah. digital sama versi cetaknya ada. Januari 2023. Ya, 2023. Januari 2023, sebulan lagi kurang lebih lah. Ini lagi pada sibuk ya. Iya. Kalau dari majalah. saya sih tak ya terima kasih ada platform seperti ini. Jadi semangatnya sih kami di portal kripto tuh ingin sama-sama belajar lah literasi soal kripto, soal Bitcoin. Jadi selain dari portal kripto itu kan portal berita ya, tapi kita juga ingin pakai cara-cara lain, bisa di platform YouTube, terus ada kan ya di media sosialnya ya. Iya, ada jadi, Twitter Space kita rutin juga. Jadi ya itu kalau tadi kita ngobrol ngalor ngidul ya semata-mata kita ingin membuka ruang diskusi supaya literasi tentang Bitcoin ini makin ramai dan makin banyak pendapat ya, tidak didominasi oleh sekelompok pihak. Betul. Karena aku yakin sih banyak banget yang pengen tahu seluk-beluk Bitcoin. Nah, kalau misalnya mungkin ada juga yang males baca berita ya. Tipe-tipe orang yang males baca berita, lebih seneng dengerin obrolan kayak gini. Baik lagi disclaimer, yang kita omongin di sini belum tentu benar. Kita bukan financial advisor. Ini mah obrolan di Binbag. Obrolan di Binbag di suatu pagi di Bandung gitu. Nanti mudah-mudahan istiqomah ya seperti ini. Dan teman-teman jangan lupa ini pesan sponsor dikit, dibantu subscribe channel YouTube kita. Dan follow media sosial kita yang lain, ada di Twitter, TikTok, Instagram. Di Twitter kita sering bikin space juga, itu menarik ya. Kita ngundang-undang narasumber, biasanya ada perwakilan dari exchange, ada komunitas, ada developer dan lain-lain. Sama ini juga ada kelas ini kelas belajar analisis on-chain ya. Oh iya, itu belum kita sebut ya tadi ya. Belum. Analisa on-chain itu penting. Nanti kita bahas. Kita bahas. Itu sama salah pakarnya, sama pakarnya. Analis kita. Analis terbaik portal kripto karena cuma satu analis. Enggak ada yang canda pari. Nanti akan ada kelas-kelas juga, itu nggak dipungut biaya ya. Kalau cuma pengen belajar basicnya apa yang harus diketahui biar kita di industri ini tuh
pengetahuannya cukup gitu. Mau nongkrong juga bisa, kita ada nongkrong di portal. Kita ada apa? Nongkrong di portal. Nongkrong di portal itu biasanya untuk komunitas, kripto entusias, kripto NFT, developer, semuanya Iya. lah yang nyambung-nyambung boleh. Intinya mah kita welcome ya. Iya. Tujuan akhirnya untuk mengedukasi Belajar dan belajar bareng-bareng. bareng. Belajar bareng. Oke. Gitu. Mungkin sekian ya. Oke. Kita tutup aja. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nongkrong, ikutan nongkrong di sini bareng kita bertiga. Sampai ketemu di editorial episode selanjutnya. Dadah.